seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Restorasi Pondok Daud, itulah DNA-nya. Menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang bergaya hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami dapat kembali berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami undang Roh Kudus semua hadir di tengah-tengah kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian Tuhan Yesus sungguh baik. Hidupku
Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kau menyelamatkan hidup kami Bapa, sehingga kami dapat kami tidak menyangka Bapa, anugerah-Mu itu tidak pernah habis Bapa. Kami percaya Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada di samping kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima
Tuhan Yesus, kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai di mana kami tinggal. Tuhan Yesus terus memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau terus memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati siapapun pemimpin bangsa kami yang terpilih. Biarlah pemimpin bangsa kami adalah orang-orang yang cinta Tuhan Yesus, yang mengerjakan setiap tugas mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara terus bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kota Pekanbaru di mana kami tinggal. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang berkati keamanannya Tuhan Yesus. Bahkan seluruh pemerintahan yang bertugas, Tuhan Yesus yang berkati. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin rohani kami, Opa Niko, Opa Gede. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kesehatan yang baik Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati umur yang panjang buat mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan terus ada bagi orang tua kami. Juga kami berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus terus memberkati mereka Tuhan. Damai sejahtera Tuhan terus mengalir ada dalam hati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu. Biar mereka Tuhan tetap setia dalam melakukan setiap tugas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang lain. Apapun yang menjadi aktivitas kami Tuhan, teman-teman kami dimanapun berada, Tuhan Yesus yang selalu jagai, Tuhan Yesus yang selalu lindungi. Di sekolah Tuhan, dimanapun berada, di rumah, Tuhan Yesus terus menjaga, melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati Kak Kia yang menyampaikannya Tuhan. Biar kami semuanya boleh mengerti maksud firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh bertumbuh bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang disayang Tuhan Yesus. Doa kakak hari ini semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini yang berjudul dipanggil, dipilih, dan setia. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Markus 3 ayat 13 sampai 19. Sebelum mendengar firman Tuhan, kakak mau minta tolong adik-adik yang pintar untuk membantu kakak. Siapa ya anak yang pintar tersebut? Saya kak, saya kak, saya dong kak. Wah, pasti pada tunjuk jari ya. Sekarang, mari kita lihat gambar. Ada titik-titik membentuk sebuah angka. Nah, sekarang tebak, ini angka berapa ya? Kalau adik-adik duduk di depan kakak, pasti udah pada berebut menjawabnya. Nah, mari kita lihat angka berapa ini ya? Angka 12. Ya, angka 12. Dan hari ini kakak juga mau bercerita tentang angka 12. Mari duduk yang manis dan dengarkan kakak. Adik-adik tahu nggak? Ini gambar siapa? Tuhan Yesus. Wah, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus sedang ngapain ya? Berdoa kak. Wah, benar sekali. Tuhan Yesus memang senang berdoa. Tapi bagaimana dengan adik-adik? Siapakah di antara adik-adik di sini yang senang berdoa? Saya kak, saya kak. Yes, mantap. Adik-adik, semalam-malaman itu Tuhan Yesus berdoa. Semalam-malaman itu berarti sepanjang malam
atau 1 malam penuh. Jadi sepanjang malam itu Tuhan Yesus telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Untuk apa, Kak? Untuk memilih beberapa orang untuk menjadi murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus berdoa untuk memilih murid-muridnya. Dan inilah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Petrus. Tuhan mengubah namanya yang semula adalah Simon, yang artinya bulu yang digoyangkan kian kemari, menjadi Petrus, yang artinya adalah batu karang yang teguh. Petrus sebelum dipanggil Tuhan Yesus adalah seorang nelayan atau penjala ikan. Kemudian Tuhan memakai Petrus menjadi penjala manusia. Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi ia dipulihkan dan diberi tugas untuk menggembalakan umat Tuhan. Sampai akhir hidupnya Petrus melayani Tuhan. Petrus mati dengan cara disalibkan terbalik, yaitu kepala di bawah dan posisi kaki di atas seperti huruf X di Roma saat pemerintahan Kaisar Nero. Itulah permohonan yang Petrus ajukan sebelum ia disalib. Petrus merasa tidak layak untuk mati dan disalib seperti Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah Yakobus, anak Zebedeus. Ia adalah seorang nelayan juga. Dan Yakobus adalah murid pertama yang dipanggil untuk ikut Tuhan Yesus. Yakobus dipenggal kepalanya di Yerusalem. Pada saat-saat Yakobus disiksa pun, ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan Yakobus berusaha untuk berkhotbah terus. Bukan hanya kepada para tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejamnya. Sehingga akhirnya orang Romawi yang menjadi penjaga dan penyiksa Yakobus bertobat. Penjaga Romawi itu mendampingi Yakobus pada saat ia dihukum penggal. Bukannya sekedar hanya untuk turut menyaksikan saja, melainkan juga untuk turut dihukum dan dipenggal bersama dengan Yakobus. Pada saat ia mau menjalani hukuman mati, ia berlutut bersama di samping Yakobus sambil berdoa. Itu adalah doanya yang terakhir sebelum ia mati dipenggal bersama Yakobus sebagai orang Kristen. Kemudian yang ketiga adalah Yohanes, adik Yakobus. Yohanes adalah murid yang paling muda di antara murid Tuhan Yesus yang lain. Yohanes mengalami direbus atau lebih tepatnya digoreng dengan minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih jauh, maka keajaiban terjadi. Sehingga walaupun Yohanes telah digoreng hidup-hidup, ia bisa hidup terus. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa ditambang di batu bara di sana. Pada saat Yohanes berada di Pulau Patmos, Yohanes mendapatkan wahyu sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya ia menjadi uskup di Edesa, Turki. Yohanes adalah satu-satunya rasul yang bisa mencapai usia lanjut dan bisa meninggal dengan tenang. Yang keempat adalah
Andreas. Andreas adalah saudara Petrus. Ia juga bekerja sebagai nelayan. Andreas disalib seperti Petrus dengan cara X di Patras, Yunani. Sebelum Andreas meninggal, ia disiksa dengan hukuman cambuk oleh 7 tentara dan diikat, disalib. Dengan cara demikian, mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum ia meninggal dunia. Apa yang diucapkannya, Kak? Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terwujud, di mana saya bisa turut merasakan happy hours dengan disiksa dan disalib seperti Tuhan Yesus. Bahkan pada saat ia disiksa pun tiada henti-hentinya ia berkhotbah terus. Andreas berkhotbah terus 2 hari sebelum meninggal. Berkhotbah sambil dihukum cambuk. Luar biasa kisah murid-murid ini. Kemudian yang kelima adalah Filipus. Filipus pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus di seberang sungai Yordan di Betania. Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus. Filipus adalah salah satu murid Yesus yang karyanya paling banyak dicatat dalam Kisah Para Rasul selain Petrus dan Yakobus. Filipus pergi memberitakan Injil di Samaria. Di sana Filipus membuat begitu banyak tanda mukjizat hingga penduduk kota dengan bulat hati menerima kabar gembira yang dibawanya. Filipus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus mengusir banyak roh jahat yang merasuki orang-orang itu. Ia juga menyembuhkan banyak orang lumpuh dan orang timpang sehingga semua orang besar dan kecil mengikuti dia. Filipus dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara serta disalibkan di Hierapolis. Filipus mati sebagai martir atau berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Tepat setelah 10 tahun kematian Yakobus. Mari kita lanjutkan yang keenam. Kemudian yang keenam adalah Bartolomeus atau lebih dikenal sebagai Nathanael. Ia menjadi misionaris di Asia. Misionaris adalah orang yang melakukan penyebaran berita Injil kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Antara lain adalah Bartolomeus memberikan kesaksian di Turki. Bartolomeus meninggal dunia di Armenia, terletak di wilayah Asia Barat. Ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya sehingga semua kulitnya menjadi terlepas. Kemudian yang ketujuh adalah Matius atau Lewi. Sebelum dipanggil Tuhan Yesus sebagai muridnya, Matius adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Sehingga ia dipandang buruk oleh orang Yahudi karena pekerjaannya. Ia meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Tuhan Yesus sebagai muridnya. Ia meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh
dengan pedang di Ethiopia. Kemudian yang kedelapan adalah Thomas atau Didimus. Thomas sempat meragukan waktu penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya karena dia tidak hadir di situ. Tetapi dia akhirnya melayani Tuhan, menjadi misionaris di India. Ia mati sebagai martir atau berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Thomas mati ditusuk oleh tombak di India. Kemudian murid yang ke-9 adalah Yakobus anak Alfeus. Pekerjaannya adalah pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak. Ia meninggal setelah dilempar ke bawah dari puncak bubungan Bait Allah, di tempat yang sama di mana iblis dahulu membawa Tuhan Yesus untuk digoda. Kemudian yang ke-10 adalah Yudas, saudara Tuhan Yesus atau Tadeus. Ia melakukan pekerjaan penginjilan dari Syria hingga Armenia. Ia dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian yang ke-11 adalah Simon orang Zelot atau disebut Simon orang Kanani. Simon orang Zelot pernah mengabarkan Injil di Mesir, Afrika, Britania, dan Persia. Simon orang Zelot mengalami penyiksaan yang luar biasa. Ia dirajam batu, digergaji, lalu dibunuh dengan pedang di Persia. Ia menjadi martir. Sungguh membuat iman kakak lebih bangkit lagi dengan perjuangan para rasul itu. Para rasul zaman dahulu sedemikian kuat imannya dan sedemikian mengasihi Tuhan Yesus, sehingga mereka bersedia membayar kepercayaannya ini dengan pengorbanan dan darah mereka. Dan adik-adik, inilah murid yang ke-12. Yudas Iskariot namanya. Tuhan Yesus telah memanggil dan memilih Yudas Iskariot jadi muridnya. Tapi sayang sekali, ia tidak setia. Yudas lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Apa yang dilakukan Yudas, Kak? Yudas mempunyai tugas pelayanan menjadi bendahara. Tetapi ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan cara menjual Yesus ke imam-imam kepala seharga 30 keping uang perak. Setelah Yudas menjual Yesus, ia menyesal dan mengembalikan uang tersebut kepada para imam kepala. Sayang sekali, Yudas Iskariot akhirnya mati gantung diri dan pergi ke neraka. Ngeri sekali ya. Tapi puji Tuhan adik-adik, murid-murid yang lain masih tetap setia dan mereka sekarang ada di surga. Haleluya. Dan lihatlah, masih ada seorang lagi yang Tuhan Yesus panggil jadi muridnya. Siapakah dia? Siapakah anak ini? Dia adalah kamu. Benar sekali. Tuhan Yesus hari ini memanggil dan memilih
kalian menjadi murid-Nya yang setia. Dia panggil dan pilih saya dan kamu untuk menjadi murid-Nya yang setia. Seperti ayat hafalan kelas kecil hari ini, Yohanes 15 ayat 19. Aku telah memilih kamu. Mari kita ulangi lagi ya. Yohanes 15 ayat 19. Aku telah memilih kamu. Yuk kita ulangi lagi yuk, biar hafal. Yohanes 15 ayat 19. Aku telah memilih kamu. Apa yang kita pelajari hari ini? Supaya adik-adik mengerti bahwa Tuhan telah memanggil, memilih kalian menjadi murid yang setia. Ingat adik-adik, dipanggil, dipilih, dan setia. Seperti ayat hafalan kelas besar hari ini, Wahyu 17 ayat 14. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mari kita ulangi ya 3 kali sampai hafal. Wahyu 17 ayat 14. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Yuk sekali lagi yuk. Wahyu 17 ayat 14. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hari ini memanggil dan memilih kalian, juga kakak, menjadi murid-Nya yang setia. Maukah adik-adik jadi murid Tuhan Yesus? Siapa yang mau? Mari ambil sikap. Ambil keputusan dan pilihan yang benar. Adik-adik dan kakak dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah kita semua menjadi murid-Nya yang setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Yuk tutup matanya. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap menjadi murid Tuhan yang setia. Tidak meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus demi apapun. Tetap mau mengikut Yesus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Ini yang menjadi komitmen kami Tuhan. Ini pernyataan kami. Ini janji kami Tuhan. Bahwa kami akan terus tetap setia menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga rindu Tuhan. Seperti murid-murid-Mu yang lain Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kami dengan berani memberitakan Injil. Kami dengan berani menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Biar bukan hanya kami saja Tuhan yang diselamatkan, tetapi orang-orang yang di sekitar kami juga Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih Kristus. Mereka boleh mengalami kemenangan. Mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah perlengkapi kami Tuhan. Engkau telah bekali kami Tuhan dengan iman, dengan keberanian yang daripada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lembah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menyalakan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.